Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat hamba Allah. Ada sebuah pertanyaan. Apakah ada ayat di Al-Quran yang bisa menyempurnakan hadis bahwa sholat adalah amalan yang pertama dihisab? Dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Maka jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Dan jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Jika berkurang sedikit dari sholat wajibnya, maka Allah Ta'ala berfirman, lihatlah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka disempurnakanlah apa yang kurang dari sholat wajibnya. Kemudian begitu pula dengan seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i. Dalam narasi di atas, seorang manusia disidang di hadapan Allah. Kemudian malaikat melakukan akuntabilitas terhadap catatan si manusia itu. Pertama, sholat wajib. Kalau kurang, Allah perintahkan malaikat untuk mengecek dari sholat sunnah. Pada narasi ini, malaikat disuruh mencari-cari catatan sholat wajib plus sunnah si hamba, ditimbang biar kuota minimal terpenuhi. Kemudian kembali pada pertanyaan. Di situ ada sugesti bahwa hadis ini tidak lengkap dan butuh pendukung dari Al-Quran. Para ulama berkata, hadis itu penjelas dari Al-Quran, bukan sebaliknya. Jadi kita cek di Al-Quran dulu. Lalu ketika dijumpai ada hadis, maka hadis itu menjelaskan tentang hal apakah dan menyempurnakan ayat yang manakah. Bicara soal hisab, pada hari kiamat di Al-Quran saya menemukan ayat-ayat ini. Quran Al-Isra surat 17 ayat 13 sampai 14 yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Proses setelah manusia menerima buku catatan dan memeriksa kitab itu, bagaimana reaksi mereka? Quran Al-Haqqah surat 69 ayat 18 sampai 21 yang artinya, pada hari itu kamu dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi. Orang-orang ini pede dengan catatan mereka dan menyodorkan balik catatan itu agar bisa masuk ke kehidupan yang diridhoi. Catatan mereka seperti kartu akses tanda lulus ujian sebagai kartu masuk surga. Lanjut ke golongan yang kedua, Quran Al-Haqqah surat 69 ayat 25 sampai 27 yang artinya, adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai, alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Mereka menerima catatan, menyesal setelah mengetahuinya, berharap tak menerima akuntabilitas kehidupannya sendiri, dan berharap kematian adalah ujung, tak ada kebangkitan. Kepada mereka para malaikat diperintahkan. Quran Al-Haqqah surat 69 ayat 30 yang artinya, peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Demikianlah Allah menghisab setiap manusia.
Masing-masing diberi catatan dan mereka sendiri yang melihat rapornya, lulus atau tidak lulus. Tak ada proses timbang-menimbang seperti yang dijelaskan di awal tadi. Kalau kurang berat, tambal dengan hal lain. Perhitungan Allah ini tak tertandingi, sangat cepat. Malaikat tak perlu cari amalan-amalan, tinggal kasih akses ke surga atau diseret ke neraka.